Safe Haven Stories beranggotakan Vera Yuniarti, Arif Kurnianto, Yohana Kristi, dan Fiska Farah. Stop kekerasan dalam rumah tangga. Apa itu KDRT? KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi yang terjadi dalam lingkup keluarga atau rumah tangga. KDRT tidak hanya melibatkan pasangan suami istri, tetapi juga orang tua dan anak maupun anggota keluarga lainnya. Buat apa masih buat ulang? Kamu jangan asal ngomong sembarangan ya. Jaga. Catatan tahunan kasus kekerasan terhadap perempuan atau CATAHU tahun 2023 mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus. Data ini menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan 55.920 kasus atau sekitar 12% dibandingkan tahun 2022. Jenis-jenis KDRT. Yang pertama, kekerasan fisik. Tindakan menyakiti tubuh seseorang seperti memukul, menendang, mencekik, dan lain-lain. Kekerasan psikologis. Tindakan yang membuat korban merasa terintimidasi, takut, atau merasa rendah diri. Contohnya seperti menghina, meremehkan, atau mengancam. Yang berikutnya ada kekerasan seksual. Melibatkan paksaan atau kekerasan untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Yang berikutnya ada kekerasan ekonomi, mengontrol atau memanipulasi akses pasangan terhadap sumber daya ekonomi, seperti memaksa pasangan untuk bekerja atau melarang mereka bekerja, serta menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Dampak KDRT. Yang pertama, terhadap korban. KDRT dapat menyebabkan trauma fisik maupun mental yang mendalam, seperti cedera, depresi, gangguan kecemasan, hingga PTSD. Yang kedua, terhadap anak. Anak yang menyaksikan atau mengalami KDRT cenderung mengalami perkembangan psikologis, gangguan perilaku, dan berisiko besar menjadi pelaku atau korban KDRT di masa depan. Yang ketiga, terhadap masyarakat. KDRT juga berdampak pada lingkungan sosial dan masyarakat, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan memperparah ketidaksetaraan gender. Penyebab KDRT. Menurut Strauss Amurai, seorang ahli mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau marital violence sebagai: yang pertama, pembelaan atas kekuasaan laki-laki. Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita. Kedua, diskriminasi atau pembatasan di bidang ekonomi. Diskriminasi atau pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita atau istri ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan, maka istri mengalami tindakan kekerasan. Ketiga, beban pengasuhan anak. Istri yang tidak bekerja menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri, sehingga terjadi kekerasan rumah tangga. Keempat, wanita sebagai anak-anak. Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki. Posisi wanita sebagai istri di rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga. Langkah-langkah penanganan dan pencegahan KDRT.
Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan edukasi KDRT, melibatkan masyarakat dalam kampanye anti KDRT, meningkatkan kesadaran tentang hak-hak korban dan pentingnya melaporkan kekerasan. Kedua, ada peran hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi korban. Korban dapat melaporkan kasus kekerasan dan meminta perlindungan melalui polisi, pengadilan, atau lembaga layanan korban. Ketiga, penyediaan layanan dukungan. Adanya layanan pengaduan, konseling, dan rumah aman atau shelter bagi korban KDRT dapat membantu mereka pulih dan melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Keempat, peningkatan peran pemerintah dan masyarakat. Kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk memberdayakan korban dan mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Yang terakhir, KDRT adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang harus dihentikan. Semua orang, baik pria maupun wanita, berhak mendapatkan rasa aman di rumah mereka. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami KDRT, jangan takut untuk melaporkan dan mencari bantuan. Anda tidak sendirian, banyak lembaga dan individu yang siap membantu. Sekian dan thank you for watching.